Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan kemudahan untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu atau belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, menghindarkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang sebuah kitab, yaitu Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita masih membahas sebuah kitab, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman yang ada di dalam Al-Quran. Kitab ini atau buku ini ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang terakhir, kita membahas panggilan Allah kepada orang yang beriman, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya, yang di ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk dua hal, yaitu untuk sabar dan sholat. Ya, ini sudah kita bahas, dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas panggilan Allah yang lain, yaitu panggilan Allah kepada orang yang beriman. Ya, jadi kalau kita ngaku beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat yang diciptakan oleh Allah, beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Ya, kalau kita mengaku beriman kepada itu semuanya, maka kita dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu kita akan membahas di surat Al-Baqarah ayat 172. Surat Al-Baqarah ayat 172. Jadi bagi para pecinta Al-Iman yang di dekatnya ada mushaf atau di HP-nya ada mushaf, maka bisa disimak, ya, bisa dilihat sambil kita pelajari bersama ayat ini. Karena dalam ayat ini Al-Baqarah 172, di situ ada panggilan dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Ya. Di sini beliau mengatakan, penulis, yaitu An-Nida'us Salis, panggilan yang ketiga di antara panggilan-panggilan Allah kepada orang yang beriman, yaitu fi aklil halal wa syukrillahi ala dzalika, yaitu kewajiban memakan makanan yang halal dan kewajiban mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban mengkonsumsi makanan, minuman atau sesuatu yang dihalalkan, dan kewajiban orang-orang yang beriman untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Mesti kita ingat perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang ahli tafsir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, apabila Anda melewati sebuah ayat yang di situ berisi panggilan, wahai orang-orang yang beriman, maka fokuskan pikiran Anda. Ya, fokuskan hati Anda. Simak dengan baik ayat-ayat tersebut. Semua ayat Al-Quran kita berusaha mentadaburinya. Semua ayat Al-Quran itu berusaha kita pahami, berusaha kita pelajari, berusaha kita tadaburi atau kita renungi. Di antara ayat-ayat yang perlu kita tadaburi juga adalah ayat-ayat yang berisi panggilan. Ya. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perlu kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan kalau perintah itu wajib. Ya. Atau setelah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, di situ ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jauhi, harus kita hindari. Ya. Atau juga ada kabar gembira bagi orang-orang yang taat. Ya. Jadi setelah panggilan di sini kita perhatikan apa setelah panggilan ini. Ya. Di situ adalah pesan atau nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Apabila Anda membaca ayat, melewati sebuah ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskan pikiran Anda. Perhatikan ayat tersebut. Ya. Contohnya dalam ayat yang sedang kita bahas ini, para pecinta iman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah. Makanlah apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Makanlah apa-apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, kata Allah. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Allah berfirman seperti itu. Kemudian, ini perintah yang pertama dalam ayat ini. Perintah yang pertama, Allah memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, makan makanan yang baik, yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik, yang halal, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Dari apa yang telah kami anugerahkan, karuniakan kepada kalian. Kemudian Allah dalam ayat ini, Allah memerintahkan dengan perintah yang lain juga kepada kita, orang beriman. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Ya, bersyukurlah hanya untuk Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Ya. Jadi dalam ayat ini, para pecinta iman yang Allah muliakan, ada dua perintah. Perintah yang pertama, apa tadi? Yaitu memakan makanan yang halal, yang baik. Ya. Yang kedua, perintah untuk bersyukur hanya kepada Allah, zat yang telah memberikan kepada kita banyak fasilitas, banyak kenikmatan. Yang apabila kita berusaha menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita nggak akan mampu. Kita nggak akan bisa. Ya, sepandai-pandainya manusia, secerdas-cerdasnya seorang muslim atau muslimah, ketika dia disuruh menghitung nikmat-nikmat Allah, maka dia tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Karena saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba
menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Oke, di sini penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengatakan, ya, hal tadri ayyuhal qari'u anna Allah Ta'ala nadal mu'minina fi hadan nida'i salis min suratil Baqarah. Nadahum liya'murahum bil aqli minat thayyibat. Ya. Allah memanggil orang-orang yang beriman agar mereka, orang-orang beriman ini, liya'murahum bil aqli minat thayyibat. Yaitu agar orang beriman memakan, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Makanan-makanan yang baik. Ya, mimma razaqahum. Dari apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Min anwa'il mata'imi wal masyaribi lil hifadhi ala hayatihim. Allah memerintahkan kita untuk memakan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang baik, yang halal, yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk menjaga keberlangsungan kehidupan kita. Lil hifadhi ala hayatihim. Untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Ya. Bunyatu al-bashariyatu istimraru hayatiha wa salahiyatuha mutawaqqifun ala hidai wal ma'i wal hawa. Karena kehidupan manusia itu butuh dengan yang namanya makanan, butuh ya dengan yang namanya minuman, air, dan butuh udara atau oksigen. Ya. Jadi orang-orang yang beriman ketika mereka makan, mereka minum, bisa diniatkan ibadah. Bisa diniatkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita makan dan kita tahu makanan ini jelas-jelas halal, ya, banyak makanan-makanan yang Allah halalkan ini banyak. Minuman-minuman yang Allah halalkan itu banyak. Ya. Yang Allah haramkan cuma sedikit. Yang Allah haramkan, yang Allah larang dari makanan atau minuman itu sedikit. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang haram atau minuman yang haram. Karena masih banyak yang halal. Ya, memang dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat misalnya, tidak ada makanan yang halal kecuali ada makanan yang haram tok. Yaitu beda kasusnya, beda keadaan. Namun secara umum, ketika dalam keadaan lapang, maka orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, mereka selalu menjaga makanannya. Hanya memakan, hanya mengkonsumsi makanan yang halal. Minuman-minuman yang halal. Ya, yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mengingat ayat ini para pecinta iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa-apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi kalau kita makan, bisa kita niatkan ibadah. Saya makan karena Allah memerintahkan saya makan yang halal. Ini makanan halal. Ya, ayam itu halal, daging sapi itu halal, daging kambing itu halal, daging onta juga halal. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan, ya, ini Allah halalkan. Kemudian minuman, ada susu, kemudian ada air mineral, ya, kemudian ada teh, dan minuman-minuman yang lain yang itu halal. Maka ketika kita mengkonsumsi makanan dan minum yang halal, kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di situ ada nilai pahala. Kemudian ketika kita makan, kita perhatikan ada pada makan, ya. Jadi para pecinta iman, kita ingat, orang yang beriman itu punya aturan. Ya, mohon maaf, orang non-muslim itu mereka juga makan, mereka juga minum. Ya, mohon maaf, binatang atau hewan itu mereka makan dan minum. Yang membedakan apa antara orang Islam dengan non-muslim? Antara orang Islam dengan binatang. Orang Islam kalau makan dan minum, itu mereka makan yang halal.
yang baik-baik saja. Ya, orang Islam, orang yang beriman kalau makan dia niatkan makannya itu untuk ibadah. Dia perhatikan adab-adab makan. Ya mungkin para pecinta iman insya Allah sudah banyak yang tahu adab-adab makan. Ya sebelum makan misalnya baca Bismillah. Ya kemudian kalau lupa baca Bismillah itu bagaimana? Ya kemudian makan itu bisa dengan jari. Ya kemudian makanan itu usahakan habis, jangan ada yang tersisa. Kalau ada makanan yang jatuh, kemudian masih bisa diambil, dibersihkan, maka makan, ambil makanan itu. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian usahakan makan dengan berjamaah, sesekali makan bareng, satu nampan gitu ya. Maka di situ ada sebetulnya banyak pahala. Dari makan ini saja ya. Kalau kita perhatikan adab-adab makan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, banyak pahala yang akan kita peroleh. Toh kita hidup ini kan cari pahala. Kita hidup di dunia yang sementara, yang sebentar ini cari ganjaran. Sebagai bekal nanti setelah kehidupan di akhirat. Itu bekal, itu perlu bekal. Ya. Jadi makan ini diperhatikan kehalalannya. Kalau kita ragu ini halal atau haram, tinggalkan aja. Itu perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang nggak jelas, ini makanan ini halal atau tidak, tinggalkan. Sampai jelas ini halal. Minuman misalnya, ini halal atau tidak. Kalau kita masih belum jelas, terus tinggalkan saja. Toh masih banyak makanan atau minum yang jelas-jelas halal itu masih banyak. Kita nggak kekurangan insya Allah. Ya. Maka perhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya. Para pecinta iman, kalau Allah memerintahkan kepada kita, kita yakin perintah itu pasti mengandung kebaikan. Itu pasti. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Allah yang menciptakan kita, ya. Dan Allah yang Maha tahu dan paling tahu dengan keluasan ilmunya apa yang membuat kita baik, apa yang membuat kita bahagia dunia ataupun akhirat. Ya. Maka seorang muslim dilarang mogok makan. Ya, jangan sampai ada orang itu mogok makan. Padahal Allah memerintahkan kita kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, jangan sampai kita mogok makan kemudian badan kita lemas. Ya. Kemudian sakit. Kalau sakit itu ibadah itu mungkin agak sulit. Ya, menyulitkan orang lain juga. Ya. Apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, serahkan kepada Allah, sampaikan kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya. Minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Ya, dengan sabar dan sholat. Jangan ada masalah, ada problem, kemudian kita mogok makan. Ya. Akhirnya mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi tubuh kita. Ya, dan sebagainya. Kemudian kita dilarang puasa wisol, puasa terus-menerus, puasa tiap hari ini nggak dilarang. Atau puasa dahar, ya, karena sebaik-baik puasa ya puasa Daud, sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur, supaya badan kita ini punya asupan makanan, punya asupan gizi, untuk bisa bekerja, untuk bisa cari nafkah kalau laki-laki, untuk sholat, ya, sholat ini kan butuh energi, butuh tenaga, ya, untuk belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Ya, untuk melakukan hal-hal bermanfaat ini semuanya butuh asupan energi. Yang itu diantara caranya adalah dengan memakan makanan yang halal. Ya, ini juga perhatikan jangan sampai kita mogok makan. Ya, padahal Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal tentunya. Atau kita puasa terus-menerus tiap hari puasa. Ini juga tidak dibenarkan. Ya. Sebaik-baik puasa kalau kita senang puasa sunnah, itu puasa Daud itu sudah paling nomor 1. Ya. Puasa Daud ini puasa sunnah yang paling atas itu ya itu. Jangan kita puasa tiap hari. Kita nggak akan sanggup. Sulit. Ya. Dan itu dilarang puasa dahar. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika makan ini juga jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan, melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ya.
Karena kalau makan berlebihan, memang Allah memerintahkan kita untuk makan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ya. Tapi makan ya kita ukurlah perut kita. Mohon maaf, perut kita ya diukur. Kira-kira saya makan ini cukupnya segini. Ya, ambil dulu sedikit misalnya, kurang nambah sedikit. Ya. Kalau berlebihan juga tidak baik, ya. Terkadang kalau orang itu makannya sampai terlalu kenyang, kekenyangan, ya misalnya, mungkin dia akan gampang untuk mengantuk, ya, mungkin untuk beraktivitas itu berat, ya pengennya itu rebahan, pengennya santai-santai, pengennya tiduran, karena sudah kenyang perutnya, ya, dan sebagainya. Ya, mungkin sesekali kita kenyang, ya itu tidak masalah, tapi kalau setiap hari makan sampai kenyang, ya ini nanti kapan kita ibadahnya? Baca Al-Quran sedikit, ngantuk. Ya, baru baca buku, dengarkan kajian, ngantuk. Karena kekenyangan juga. Ya, karena kekenyangan. Maka ini kita perhatikan kembali tentang masalah makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Minuman juga. Ya. Kemudian dari mana kita peroleh ini juga penting. Makanannya halal. Bagaimana cara mendapatkannya juga harus halal juga. Ya. Cari rezekinya, cari rezeki yang halal, ya. Yang dengan makanan, dengan rezeki itu kita bisa membeli atau berbelanja makanan-makanan yang halal, ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga membantah ketika Allah memerintahkan orang-orang yang beriman memakan makanan yang halal, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, orang-orang musyrik ini pernah mengharamkan kepada diri mereka makanan-makanan yang halal. Ya, Allah menghalalkan makanan binatang ternak seperti kambing, sapi, onta, ini kan dihalalkan. Orang-orang musyrik ada di antara mereka itu yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini juga nggak boleh. Kalau sesuatu itu halal, nggak boleh kita haramkan. Ya, kalau sesuatu itu haram, jangan kita halalkan. Nah, orang-orang musyrik itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 153. Ya. Surat Al-Maidah ayat 153, di situ Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu mengharamkan beberapa hal, ya. Di antaranya misalnya al-wasilah atau lahmis saibah, yaitu onta yang dipersembahkan untuk berhala. Jadi onta itu, kalau orang-orang musyrik ya, onta itu dipersembahkan untuk berhala mereka, patung-patung mereka, maka onta ini, daging onta ini haram untuk dimakan. Ya. Wal wasilah, ya. Yaitu wal wasilah ini onta yang melahirkan onta betina, kemudian melahirkan onta betina lagi. Ini juga haram dimakan dagingnya. Ya. Jadi ada beberapa, kemudian walham. Ya, walham ini onta yang digunakan untuk melindungi patung-patung itu dari sinar matahari misalnya, supaya nggak kepanasan patungnya. Ini juga haram dimakan. Ya. Jadi tingkah laku orang-orang musyrik itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka, orang-orang musyrik ini, di antara perilaku mereka, tingkah lakunya mereka, itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini nggak boleh orang-orang beriman melakukan seperti kelakuan orang-orang musyrik. Makanan kalau halal ya jangan diharamkan. Minuman kalau halal itu ya jangan diharamkan. Ya. Jangan kita mempersulit diri. Ya. Jangan kita mempersulit diri. Kalau sudah jelas halal, maka sudah konsumsi. Kalau jelas halal, maka silakan diminum kalau itu minuman. Ya, dan lain sebagainya. Maka mungkin para pecinta liman pernah mendengarkan hadis. Ya, bahwasanya ada seorang laki-laki itu mengangkat kedua tangannya. Ya, laki-laki ini berdoa, summa dzakara rajula. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, summa dzakara rajula yutilu safar. Ada seorang laki-laki yang sedang selesai safar. Ya, ash'as akbar. Rambutnya itu acak-acakan. Ya, namanya orang safar zaman dulu itu kan banyak debu-debu di jalan, rambutnya kusut. Ya. Akbar, kakinya itu penuh dengan debu. Yamudu yadaihi ila sama, laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabb. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.
Jadi laki-laki ini dia berdoa kepada Allah, punya hajat, punya keperluan. Ya. Laki-laki ini habis safar. Biasanya orang yang safar itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang safar itu doanya mustajab. Ya. Kemudian laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini diantara ada pada berdoa. Kemudian laki-laki ini menyebut, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya. Dan di dalam Al-Quran itu banyak para pecinta iman doa-doa yang diawali dengan Rabbana. Rabbana hablana min azwajina. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, di antara ada pada berdoa itu yaitu kita menyebut rububiyah Allah, ya Rabbi. Sebagaimana laki-laki ini. Ya, Nabi sebutkan, ya Rabbi. Tapi laki-laki ini doanya enggak dikabulkan. Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan itu dari yang haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum itu dari minuman yang haram. Ya. Wa malbasuhu haram, yang dipakai juga pakaian yang haram. Wa hudiya bil haram, dan dia perutnya itu penuh dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doa orang ini akan dikabulkan? Ya. Jadi di antara penghalang terkabulnya doa itu ketika orang itu makan makanan yang haram atau minum minuman yang haram. Ya, ini hati-hati. Maka kita tentunya nggak pengen doa kita nggak dikabulkan. Kita pengen doa yang kita panjatkan itu dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Ya. Maka kita perlu, karena doa itu akan dikabulkan kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Dan tidak ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Di antara faktor penghalang terkabulnya doa, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul SAW adalah ketika seseorang itu mengkonsumsi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu orang beriman, kalau dia orang muslim atau muslimah, ya. Ya. Ini pentingnya makan yang halal. Kemudian di sini perintah yang kedua masih di Al-Baqarah 172. Allah berfirman, washkuru lillah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah. Ya. Ketika kita makan, maka selesai makan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hada. Ya. Bersyukur habis minum misalnya baca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat minuman. Ya. Ini banyak ya, hal-hal yang berkaitan dengan bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu asyukru lughatan irfanul ihsan wal jamili wa nashrihi. Bersyukur itu mengakui kebaikan. Ya. Mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini namanya orang itu bersyukur. Bersyukur itu mengakui, menyadari, meyakini bahwasannya nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, fasilitas-fasilitas yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bersyukur itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, duhuru asari ni'matil mun'im alal mun'im alaihi biha alal qalbi iqraran wa qdirafan bi qadriha wa mahabbati man ama biha wa alal lisani dzikran wa du'aan sana'an wa ibtihalan wa ala jawarihi bima yanbahi tujahatil kan ni'mah. Ya, jadi wa syukru yakunu bil i'tirafi bin ni'mah. Syukur itu mengakui nikmat. Ya. Mengakui apa? Nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa-apa yang ada pada diri kalian dari kenikmatan datangnya dari Allah. Ya. Ini harus kita mengakui semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Kita sehat. Allah yang ngasih kita kesehatan. Ya, kita punya anak soleh dan soleha misalnya. Allah yang menganugerahkan kita anak soleh dan soleha. Allah yang memudahkan kita untuk mendidik anak sehingga mereka jadi anak soleh dan soleha. Harus kita akui itu. Ya. Ya, jadi penulis di sini jazakallahu khairan, wa syukru yakunu bil i'tirafi bin ni'mah. Syukur itu dengan mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita seperti Qarun, para pecinta iman. Qarun ini orang hidup di zaman Nabi Musa. Qarun ini orang kaya raya, sangat kaya. Ya, Qarun ini orang sangat kaya.
Apa yang dikatakan oleh Qarun ketika dia punya kekayaan? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini diberikan kekayaan karena aku punya ilmu. Ya. Kalau bahasa kita, aku diberikan kekayaan karena aku orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pinter, orang yang ulet, orang yang kerja keras. Ya. Saya banyak relasi misalnya. Saya banyak link di sini dan di sini sebagainya. Ya. Jadi ini nggak pantas dilakukan oleh seorang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Ya, kita perlu berusaha, kita perlu bekerja. Ya, tapi jangan lupa kalau kita mendapatkan nikmat, maka sandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hada min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman ini siapa beliau? Seorang raja. Ya, seorang raja. Punya kekayaan. Bisa bahasa binatang. Rakyatnya Nabi Sulaiman ini dari bangsa jin. Ada yang dari bangsa jin. Ya. Hada min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia dari Tuhanku. Dia ba'luwani a'ashkuru am akfur. Allah menguji aku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Nabi Sulaiman mengakui segala fasilitas yang beliau miliki itu adalah keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang kaya, dia muslim, zaman kita saat ini, kemudian dia menyandarkan kekayaannya, saya kaya ya saya wajar, saya orang yang kerja keras. Wah ini bahaya seperti ini. Ya. Katakan, saya kaya, ini karunia dari Allah. Kemudian saya kerja keras. Pakai kata kemudian. Ya. Jangan kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya ini. Mengingkari nikmat Allah ini bahaya. Ya. Jadi sandarkan kenikmatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya anak kita hafal Al-Qur'an atau hafal beberapa juz. Alhamdulillah saya punya anak, dia hafal beberapa juz, Allah ngasih kemudahan. Ya, kemudian anak ini memang dia anaknya rajin menghafal, rajin murojaah. Semua apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bersyukur. Kemudian wahamdil mun'im 'alaiha. Termasuk bersyukur adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji. Lisan kita basahi dengan alhamdulillah. Basahi dengan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Habis bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ini bersyukur dengan lisan. Ya jangan bangun tidur yang dibuka HP-nya, dilihat medsosnya. Bersyukur dulu. Habis bangun tidur bersyukur kepada Allah, baca doa, ya. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hada. Kita diajarkan oleh Nabi untuk bersyukur. Ya, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Ya. Jadi lisan kita basahi dengan zikir kepada Allah. Termasuk berzikir adalah baca alhamdulillah. Setelah sholat, ya, kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33. Ini bersyukur juga kepada Allah dengan lisan. Ya. Wa hamdil mun'imi 'alaiha. Dengan banyak-banyak sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang berhak dipuji. Allah Maha sempurna. Allah tidak memiliki aib. Ya. Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ya. Ya. Ini kalau ada manusia dipuji, belum tentu manusia itu layak untuk dipuji. Kita memuji orang karena kita nggak tahu orang ini bagaimana. Ya, kita hanya menilai secara lahiriah. Orang ini dipuji. Tapi bisa jadi ketika orang ini punya dosa-dosa tersembunyi, kita nggak tahu. Ya. Kalau seorang hamba memuji Allah karena Allah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian. Ya, Azza wa Jalla. Ya, ini kita perhatikan. Wahamdul mun'imi 'alaiha. Kita sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi tatimu bi ni'matihi sholihat. Misalnya kita selesai melakukan amal soleh, ya, kita selesai misalnya mengajarkan ilmu, kemudian anak-anak didik kita berhasil. Alhamdulillahilladzi tatimu bi ni'matihi sholihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya amal-amal soleh itu bisa dikerjakan. Kalau kita dalam keadaan yang kurang mengenakan misalnya,
Kita tetap memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah dalam setiap keadaan. Ya. Ini banyak contoh-contoh dari Nabi SAW yang dimana beliau sangat sering memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini namanya bersyukur. Yang pertama tadi mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, sering-sering kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wasorfuha fi ma'udina antusrafa fihi. Yang ketiga, termasuk bersyukur, kata penulis, menggunakan kenikmatan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perhatikan. Kita perhatikan bareng-bareng. Menggunakan kenikmatan tersebut fima udina antusrafa fihi. Menggunakan kenikmatan untuk hal-hal yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ngasih kita kesehatan. Misalnya, gunakan kesehatan ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kita sehat, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ya, kita sehat, sering-sering baca Al-Quran. Kita sehat, maka bangun di waktu malam, sholat malam. Kita sehat, gunakan kesehatan ini untuk silaturahmi misalnya, berbakti sama orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, maka ini diantara bentuk bersyukur adalah menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan justru kita gunakan untuk maksiat, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini namanya belum bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah ngasih kita harta misalnya, maka harta ini gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk menafkahi istri dan anak, ini pasti karena kewajiban. Untuk menafkahi orang tua, kalau orang tua kita nggak mampu, butuh uluran tangan. Untuk membantu saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang butuh bantuan. Ya, untuk membantu fakir miskin, anak yatim, korban bencana. Ya, untuk membangun masjid. Maka ini termasuk bentuk bersyukur, menggunakan setiap fasilitas, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kemaksiatan. Ya, bukan untuk apa? Kemaksiatan. Dan para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bersyukur, bersyukur dengan hati, mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, bersyukur dengan lisan, sering-sering memuji Allah, ya. Bersyukur dengan anggota badan, menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Kalau kita benar-benar bersyukur, maka manfaatnya kembali kepada diri kita. Ya. La in syakartum la azidannakum. Allah berfirman, kalau kalian benar-benar bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku atas kalian. Kita bersyukur itu manfaatnya kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah zat yang maha kaya. Allah nggak butuh kepada makhluknya. Allah nggak butuh kepada hambanya. Ketika Allah memerintahkan kita di surat Al-Baqarah 172, washkuru lillah. Dan bersyukurlah hanya untuk Allah, maka bersyukur itu hukumnya wajib. Bersyukur itu sebuah kewajiban. Kalau kita kerjakan, kita dapat pahala, dapat ganjaran. Manfaat bersyukur kembali kepada diri kita masing-masing, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersyukur dengan hati, kita meyakini nikmat ini datangnya dari Allah, kita nggak akan sombong. Kita nggak akan ujub. Kita bisa ibadah ini, bisa ibadah itu. Karena pertolongan dari Allah, kita nggak ujub dengan ibadah kita. Kita nggak akan sombong. Kita nggak akan meremehkan orang lain. Ya. Kalau kita sering-sering memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka lisan kita akan terjaga dari ucapan-ucapan yang haram, ucapan yang sia-sia. Karena lisan kita gunakan untuk berzikir, dan masuk berzikir adalah mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita gunakan kenikmatan untuk ketaatan, maka kita dapat pahala. Pahala, ganjaran-ganjaran ini insya Allah akan kita simpan, akan disimpan oleh Allah, kemudian akan diberikan balasan surga. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan diberikan balasan pahala-pahala kalian di hari kiamat. Ya. Jadi kita mengumpulkan pahala, mengumpulkan ganjaran, mengumpulkan bekal, ini semuanya akan kita dapatkan kapan? Di hari kiamat. Ya. Jadi para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di surat ini, ya, di ayat ini, surat Al-Baqarah 172, sekali lagi
Ya, Allah memerintahkan kita dua hal. Makan makanan yang baik, mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, dan jangan lupa Allah juga memerintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Kita kembalikan kepada MC. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.